Shalom, sahabat Fellowship Askri, satu iman, satu tujuan. Ku tak pandang dari gereja mana atau denominasi mana, asal berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Doa dan harapan saya buat kita semua, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat kesehatan, kemakmuran, sukacita, dan hidup yang berkelimpahan. Ya, baik. Langsung saya undang ya narasumber kita yang luar biasa sekali, yang diurapi oleh Tuhan. Ya, shalom, Ibu Fatima. Salam, Pak. Ya, tema apa Bu yang akan dinaikkan hari ini Bu, pagi hari ini? Ya, hari ini kita akan mengangkat tema tentang Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi bukan Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengingkari. Bukan begitu, Bu ya? Iya, bukan. Itu bukan Tuhan yang ingkar. Iya. Suara saya sudah jelas, Pak? Udah jelas, Pak, suaranya? Jelas sekali, Bu. Mantap, Bu. Oke, ya. siap. Jadi ketika tadi pagi saya melihat ini judulnya, saya teringat dengan lagu apa itu? Rumah Irama. Dangdut, Bu. Iya. Iya. Engkau yang mengawali. Berjanji, kau yang mengingkari. Mantap. Oke, Baik Bu, tidak berlama-lama ya, karena kami semuanya penasaran Bu dengan temanya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Haleluya, haleluya. Silakan Bu, waktu dan Oke, siap. tempat. Nanti bisa silakan. share ini Pak, ayat-ayat mungkin Alkitab di nggak layar. bisa Bu, nggak bisa Bu, nggak bisa. Oh, nggak bisa share screen ya? Oke, baik. Nanti saya bacakan saja. Ya, salam semuanya, saudara-saudaraku semuanya, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk fellowship pada hari ini kita akan mulai dengan tema Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menepati. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu minta hikmat Tuhan agar setiap firman Tuhan yang kita sampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan memberikan kepada kami dari semalam hingga pagi hari ini, dan kami kembali boleh hadir Tuhan bersekutu memuji muliakan nama Tuhan, dan hari ini juga kami akan siap belajar untuk menerima firman Tuhan, dan senantiasa Engkau berkati urapi kami semua Tuhan, hamba-Mu yang berbicara maupun saudara-saudara yang mendengar pada pagi hari ini, sekiranya Tuhan memberkati mengurapi setiap mulut, telinga, dan pemikiran kami, agar kami fokus dan senantiasa boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, saudara, betul apa yang disampaikan oleh hambanya tadi, mengatakan ini lagunya judulnya kok mirip lagu ya. Ya, kalau kita nggak salah itu lagunya Pak Haji Rhoma Irama ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, gitu ya. Jadi kalau itu Tuhan yang tidak bertanggung jawab ya, tetapi itu kan bukan Tuhan yang bicara ya, tetapi manusia. Manusia sering sekali ingkar ya dengan janjinya sendiri. Ya, manusia juga sering ingkar dengan tentang yang dinazarkan sendiri ya. Tetapi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan juga yang menepati. Oke, dimulai dari pengakuan dirinya sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Dalam Yesaya 43 ayat 3 mengatakan, ya, Tuhan berjanji begini perkataannya, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Ya, aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ya, Yesaya 43 lagi ayat 11 mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, poin yang kita pegang di sini adalah ya, Tuhan kita adalah Tuhan juru selamat.
Tuhan yang memberikan pengharapan kehidupan yang kekal setelah kita mengalami kematian badan, ya, kematian tubuh, ya. Artinya Tuhan kita yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang hanya menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatunya, tetapi Tuhan yang benar-benar peduli kepada kita, memberikan pengharapan, bahkan Dia sendiri datang ke dunia untuk menyatakan bahwa dirinya adalah juru selamat dan akan menyelamatkan manusia, ya. Nah, dalam kitab yang saya sampaikan tadi, Saudara, ya, itu adalah kitab Perjanjian Lama, kitab janji Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama di kitab para nabi, ya. Lalu bagaimana gambaran juru selamat yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita, ya? Atau bagaimana keadaan sang juru selamat itu bisa kita kenal, ya. Nah, untuk ciri-ciri untuk melihat sang juru selamat ini seperti apa, mungkin kita baca di Yesaya, ya. Salah satu, sebenarnya banyak sekali ya, orang Kristen pasti ngerti ya. Orang Kristen sangat sangat percaya, tetapi firman pada pagi hari ini saya berharap untuk orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan hari ini juga bisa sampai, ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah percaya akan lebih dikuatkan lagi, ya. Kita melihat di Yesaya 9, ya. Di ayat 2, di ayat 2-nya, ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini, Saudara, ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penidas telah dikau patahkan seperti pada hari kekalahan Madian. Nah, ini bicara sejarah ya. Tuhan juga memberikan contoh ketika Dia mengatakan mematahkan pada hari kekalahan Midian, ya. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai, gitu ya. Nah, jadi proses janji Tuhan ya dalam misi penyelamatan kita bisa melihat dalam keadaannya sebagai seorang putra dan bukan seorang putri. Kalau ada yang pertanyakan kenapa Tuhan itu datang harus laki-laki gitu ya, karena memang nubuatnya dia datang seorang putra ya, dan namanya juga disebutkan orang ya sebagai lambang pemerintahan di atas bahunya ada namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ya. Lalu di ayat 6-nya besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini ya. Artinya ini bicara tentang kerajaan surganya atau tahtanya ya di dalam kekekalan ya. Bukan berarti juga ya Tuhan yang kekal itu dia tidak memerintah dan dia tidak berkuasa ya, tetapi dia berkuasa di dunia dan berkuasa di akhirat. Seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi ya bagaimana keadaan sang juru selamat itu bisa kita kenal. Dari Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ya. Nama yang berasal dari Ibrani itu artinya El ya, nama maksudnya Immanuel ini ya, atau Tuhan beserta kita. Ya, arti tepatnya Immanuel adalah Tuhan yang berada di antara manusia atau bisa disebut Tuhan yang dekat dengan kita ya. Itulah kita bersyukur. Kenapa orang-orang percaya begitu bersukacita ya
bisa memuji Tuhan dan lain sebagainya, dikarenakan Tuhan kita itu peduli kepada kita. Kalau Tuhan tidak peduli dengan kita, ya maka dia tidak mesti harus dia datang ke dunia. Ya, karena manusia, karena Tuhan tahu, ya manusia tidak akan mungkin mampu untuk bisa mengenal Tuhannya kalau bukan Tuhan sendiri yang memperkenalkan diri kepada manusia, ya. Maka itu salah satu itu berikut tadi adalah janji-janji Tuhan yang nantinya akan ditepati. Nah, ini bicara tentang masih posisi dalam janjinya, ya. Kita lihat lagi saudara di Yesaya 38 ayat 7. Yesaya 38 ayat 7, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, ya. Ini janji Tuhan adalah yang akan dilakukannya, ya. Jadi bukan Tuhan yang bisa berjanji, ya, menjanjikan tentang sorga, ya, menjanjikan tentang neraka, menjanjikan tentang hukuman-hukuman, tetapi tidak menepati janjinya untuk memberikan keselamatan. Ini namanya tidak adil, ya. Kalau Tuhan itu berjanji bahwa setiap orang yang berdosa itu upahnya akan maut, ya, atau kematian yang kekal. Nah, tentu Tuhan yang adil juga, dia akan memberikan jaminan keselamatan. Karena jaminan keselamatan di sini saudara, ya, walaupun dalam konteksnya Tuhan memberi adalah memberi dengan cuma-cuma, ya, tetapi setiap kita harus bayar harga. Kenapa harus bayar harga? Tidak mudah untuk dilakukannya, ya. Janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan itu kita harus mengikuti apa yang dikehendakinya, dan bukan hanya merek kita percaya, tetapi harus benar-benar kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, ya. Oke. Akhirnya kita akan masuk kepada janji Tuhan. Tuhan yang menepati, ya, yang Tuhan yang menepati janjinya maksudnya, ya. Dan kita melihat di Lukas, ya, Lukas 1 ayat 47 mengatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat kita. Ya, lalu di ayat 48-nya di bagian B, ya, sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini konteksnya di sini adalah Maria, ya. Maria bersukacita, hatinya bergembira karena Allah juru selamatnya, ya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Maria adalah satu-satunya wanita yang terpilih untuk menjadi alat Tuhan melalui rahimnya, ya. Jadi sebagai alat untuk menepati janji Tuhan dengan proses yang demikian, ya. Pertanyaannya, wanita mana yang disebut spesial kalau bukan Maria ibunya, ya? Ya, jadi kalau ibunya Musa atau Yohanes, ya, dan lain-lain itu tidak mempunyai gelar spesial bagi dunia, ya. Dan atau yang disanjung oleh dunia gitu, ya. Tetapi hanya Maria. Karena apa? Tuhan memakai Maria, seorang perempuan kudus, ya, suci, ya, perawan, ya, untuk untuk apa namanya, memberikan menaruh rencananya, ya, dalam misi penyelamatannya sebagai janji Tuhan yang ditepati melalui Maria, ya. Itu tadi Lukas 2 ayat 10 kita bisa lihat, ya, teman-teman, ya. Kita lihat lagi. Karena tidak bisa di-share, ya, maka saya akan bacakan di sini, ya. Lukas 2, kita bisa lihat ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini adalah penggenapan janjinya ketika dia berbicara tadi di Yesaya 9, ya saudara, ya. Di kitab para nabi tadi, ya. Di Yesaya 9 ayat 1 sampai ke 9, ya, ayat sampai ke 10 tadi, ya. Jadi ini di sini juga di Lukas 2 ayat 10-nya mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh bangsa melalui bangsa Israel, ya. Ini jangan
Jangan disalahartikan, oh kalau Yesus itu keselamatan hanya untuk ini saja, untuk bangsa Israel saja, tidak berlaku untuk dunia. Tidak, ya salah ya. Yang betul Tuhan memilih bangsa Israel untuk menyatakan kemuliaannya ya. Jadi dimulai dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu sendiri ya. Lalu ayat 11-nya, Tuhan menepati janjinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu ya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Lalu di ayat ke-14 13-nya, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ayat 14-nya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, ya. Jadi Tuhan sudah menempati janjinya ya, ketika kedatangannya ke dunia menjadi seorang putra ya, yang diberi ciri ya, melalui perawan Maria dan yang terbungkus kain lampin ya. Itu semuanya sudah tertulis, lalu kemudian penggenapannya di dalam perjanjian baru. Nah, itulah yang disebut kesukaan besar. Nah, makanya kenapa setiap Natal ya kita merayakan sukacita yang besar, penuh gemelapan ya, pohon-pohon Natal yang diberikan lampu, itu adalah simbol-simbol respon sukacita karena Tuhan menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan yang berjanji sebagai Tuhan juru selamat, bukan bukan Tuhan yang cuma hanya bisa ngomong, aku ini loh Tuhan, aku loh ini Tuhan, aku ini loh Maha Pengampun ya, tetapi tidak membuktikan cara pengampunannya ya. Kalau pengampunan itu diberikan bukan diberikan tetapi dengan usaha manusianya itu sendiri, maka kita tidak wajib untuk menyembahnya. Tetapi kenapa kita bisa menyembahnya? Dikarenakan Tuhan bukan hanya sekedar Dia menciptakan segala sesuatunya, tetapi Dia adalah Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Karena juga Tuhan tahu bahwa manusia sudah masuk di dalam dosa atau mengalami kerusakan total ya. Di dalam sejarah manusia pertama, lalu mewariskan dosa-dosa keturunan sampai pada hari ini. Maka sebabnya setiap manusia tidak ada yang mampu yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Maka sebabnya upah dosa adalah maut ya. Tuhan di sini bukan hanya memberitahu tentang keselamatan, tetapi Tuhan juga memberitahukan tentang efek dosa. Efek dosa itu akan mengalami kematian yang kekal ya. Jadi kalau mengalami kematian yang kekal, nggak usah diajari, pasti manusia tahu ya. Tentang dosa manusia, kerusakan manusia itu sudah diperlihatkan dari sejak kisah-kisah sejarah dalam perjanjian lama. Manusia begitu rusak, bahkan Tuhan berapa kali menghukum ya melalui sejarah Nabi Nuh ya. Semua orang ditenggelamkan, hanya sisa keluarganya Nuh saja. Lalu sejarah tentang Sodom dan Gomora. Itu artinya ya, bertanda bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa. Upah dosa maut. Artinya semua manusia dibinasakan, ya. Itu sebabnya rahmat Tuhan yang datang kepada kita ya adalah suatu keselamatan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma yang kita responi sebagai bentuk keadilan Tuhan, memberikan jalan jaminan keselamatan bagi kita setelah kematian. Dan dosa-dosa yang telah diwariskan oleh manusia atau nenek moyang kita ya telah dirubah. Kutuk itu telah dirubah menjadi berkat ya. Jadi kutuk dosa itu sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus sehingga setiap dosa kita boleh mendapatkan pengampunan dari anugerah kasih karunia-Nya. Ya, jadi itu ya saudara-saudara ya. Janji Tuhan mengenai keselamatan sudah digenapi melalui kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya ya. Dan satu lagi yang akan digenapinya yaitu apa saudara? Yang digenapinya, yang akan digenapinya Tuhan adalah tentang kedatangannya Dia yang kedua kali. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Janji Tuhan sudah ditepati
mengenai tentang keselamatan, ya. Dan Tuhan juga sudah menepati janjinya tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, dan Tuhan saat ini masih berjanji satu kali lagi untuk kedatangannya yang kedua kali, ya. Jadi demikian saudara-saudara ya, bisa mungkin jadi bahan perenungan di rumah, Allah mana yang layak kita sembah dan Allah mana yang kita layak dipuji, ya. Jadi Allah yang layak disembah, ya, Tuhan yang layak disembah adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita, dan Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada kita. Bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita kenal, ya, Tuhan yang memperkenalkan diri, dan bukan Tuhan yang hasil rekayasa halusinasi melalui alam semesta, ya. Tetapi kita juga bisa melihat karya Tuhan bukan hanya alam semesta, tetapi melalui darahnya yang ditumpahkan bagi kita semuanya untuk menyucikan, menguduskan setiap dosa kita sehingga kita manusia mendapatkan pengampunan dosa. Baik, saya rasa demikian dulu hambanya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin silakan. Saya sampai ke sini dulu ya, karena sebenarnya kalau bicara tentang penggenapan dan juga nubuatan ini banyak sekali ya, karena tadi saya hanya menjelaskan tentang penggenapan yang diberikan kepada Tuhan melalui tentang keselamatan saja, dan saya belum memberikan penjelasan mengenai tentang kematian yang sudah dinubuatkan juga ya. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman saya, silahkan. Haleluya, haleluya. Ya, sebenarnya masih ada waktu, Bu. Keren Ya. banget. Ya, ya, nggak apa-apa. Baik, bagi sahabat yang tidak sempat menyaksikan YouTube dan StreamYard, bisa mendengarkan live Askri melalui radio Android Askri. Ketik di Google Play atau Play Store ya. Kemudian ketik Radionet spasi Askri, dapat didengar jernih di seluruh dunia melalui radio Android sahabat sekalian. Ya, baik, terima kasih firman-Nya yang luar biasa sekali. Dan sebelum kita masuk dalam diskusi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun buat Ibu Pendeta Suryani Pantau. Selamat hari selamat ulang tahun, Bu. nih Bu Suryani, apa kabar? Happy birthday. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, berikan kesehatan. Makin Bu Suryani. Bercahaya. Ya, baik. Mungkin Pak Hasan dulu ya yang memberikan tanggapan dulu Pak Hasan, karena Pak Hasan kan dalam perjalanan. Semangat ya, pagi, shalom. Tetap semangat dalam kekuatan kuasanya ya. Salam Askri, satu iman, satu tujuan, kita cari samanya, jangan cari bedanya, terus jangan ribut ya. Oke, selamat ulang tahun Ibu Suryani Pantau. Oh, keluar ya? Kelempar atau Sepertinya gimana? sinyalnya Pak, sinyalnya Pak. Oh ya, sinyalnya. sinyalnya. Ya, sebentar lagi. Apakah ditiup angin? Mungkin. Kalau saya sekarang masalah di wifi-nya saya. Oke. Oh ya. Ya memang kalau kita mau memberitakan tentang kebenaran Tuhan, pasti banyak tantangan ya. Banyak tantangan di sana sini, tapi kita tetap mesti kuat ya. Kekuatan kita, tapi di dalam kekuatan kuasanya ya. Jadi luar biasa. Salam juga nih, ada Ari Tonang ya, nggak salah, atau Cynthia nih yang bawa Ibu Cynthia Gumilang, Pak. Ya, shalom, Mam Cynthia Gumilang from Kanada. Shalom. Ya, sudah lama nggak ini ya kedengaran suaranya. Lagi ngumpet. Lagi ngumpet dan sama Pak Hasan, takut. Takut apa? Takut Omikron, Yan.
Iya, takut Omikron. Iya, Nanti belum lagi ada tante Omikron ya, ada tante Omikron juga nanti. Ya, sebenarnya gini, yang seru itu sebenarnya corona, ya. Nah itu yang corona paling seru. Corona mobil. Tapi sekarang corona COVID. Tapi sekarang kelasnya sudah om tenang aja, ya. sudah om. Jadi tidak membahayakan katanya sih begitu, ya. Tapi kita jangan jangan meremehkan, ya. Jadi saya terus terang aja sejak pertama yang namanya corona sampai detik ini tidak terlintas di dalam pikiran saya ada corona, ya. Yang saya tahu tuh corona itu cantik, ya. Saya nggak tahu bagaimana Pak Gun, ya. Nah, kemudian sekarang beralih ke om. Nah, Omikron, ya. Jadi yang penting gini, jangan sampai kekhawatiran, ketakutan menguasai. Ya, penyebab utama kita gampang terjangkit penyakit karena kekhawatiran dan ketakutan. Nah, ya, jadi bukan berarti kalau gitu petantang-petenteng, ya. Kita tantangin. Nah, itu cari masalah, ya, cari masalah. Nah, istri saya selalu bilang, ini loh banyak om nih, ya nggak apa-apa. Saya bilang, ya om daripada corona, maksudnya Omikron gitu, ya. Saya bilang sama dia begini, oh gak usah khawatir, saya udah temenan gitu loh, ya, sudah temenan. Nah, ketika dia datang mau hampirin, oh ya maaf ini teman, nah dia cari yang lain, ya, intermezzo aja, ya. Jadi intinya adalah kita jangan takut, ya, apalagi sampai ketakutan. Itu aja. Mengenai topik yang disampaikan oleh Bu Fat pagi hari ini luar biasa, ya. Dia yang berjanji dan dia yang menempati, bukan dia mengingkari, ya. Jadi memang sejak penciptaan dunia, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya sampai kitab Wahyu, amin, ya. Di situ sudah dipaparkan dengan jelas tentang penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan manusia, ya, manusia jatuh dalam dosa, ya kan. Nah, kemudian penciptaan bangsa-bangsa. Saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji atau menjanjikan keselamatan, ya, melalui di ayat Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, sampai bangsa Yahudi, ya. Kemudian di situ kerajaan-kerajaan, ya, sampailah, dan nubuat segala sampailah, ya, penggenapannya melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam wujud manusia 100% melalui Maria, ya. Nah, itulah. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar berjanji, tapi dia pasti menepatinya. Oleh karena itu, kita yang sebagai pengikut Kristus atau murid Kristus atau yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus berpegang teguh kepada segala janjinya, ya. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa segala perkataannya adalah dan amin. Sudah berfirman, kita pegang teguh, ya. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya atau janjinya, dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, selama firman yang kita pegang adalah untuk memuliakan namanya, ya, untuk memuliakan namanya. Nah, sebagai contoh dalam hal menghadapi, ya, ini, ya, corona ataupun Omikron, ya. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan kekuatan, ya, iman pada kita, artinya untuk menaklukkan itu semua, ya, menaklukkan itu semua. Tapi bukan berarti, ya, kita suka-suka kita tidak juga, ya. Intinya kita tetap harus berpadanan dengan Injil Kristus dan kita, ya. Dan itu juga yang membuat janji Tuhan tergenapi. Jadi makanya ada ayat yang mengatakan, kalau nggak salah Yesaya pasal 1 ayat 18, ya. Kalau nggak salah berarti betul, ya. Ya, bahwasanya kita bisa berperkara sama Tuhan, ya. Berperkara dengan Tuhan, ya, gimana caranya? Kita manusia berdosa, ya. Jadi kita berperkara dengan Tuhan, ya, kita pegang janji
Tuhan, ya. Nah, kita mengutarakan segala sesuatu berdasarkan janji Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan menggenapi dan menepati janjinya. Dari saya sementara itu saja. Saya kembalikan ke Pak Jos Gunawan. Tuhan Yesus Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan, Pak. Ya, Tuhan serta selalu. Okay. Ya, Amin. baik. Saya sapa juga Pak Wahyu Ilahi, Shalom. Pak Raymond Mantik, Shalom. Bu Suryani, Shalom. Bu Cynthia Gumilang, Shalom. Shalom, blessed birthday, Mam. Ibu kita, Makasih. Bu Suryani. Thank you. Very, very blessed. And panjang umur tuh. Ya. Makasih, Bu. Ya, happy birthday ya, Bu Suryani. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, selamat ulang tahun Bu Suryani. Ya, makasih Bu Fatima. Thank you. Diberkati dalam pelayanannya, ya, dan menginspirasi. Amin. Amin. Ya. Ya, baik. Lanjut ke Pak Raymond Mantik. Pak Raymond Mantik lagi dirawat di rumah sakit ya, karena pengapuran sendi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, silakan. Apakah bisa memberikan tanggapan, Pak? Amin. Salam asri, satu iman, satu tujuan. Ya, kita cari yang samanya, jangan yang bedanya ya. Jangan bentrok-bentrokan. Ya, puji Tuhan. Saya juga mau menyapa ya. Selamat ulang tahun buat hambanya Ibu Suryani Panto. Sehat selalu di masa tua, semakin bercahaya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan juga buat hambanya Ibu Fatima yang sudah share kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bersama teman-teman semua yang ada di room. Memang Tuhan, ya dan amin, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kita melihat bahwa Alkitab itu memang luar biasa ya, ditulis kira-kira dengan jangka waktu 1500 tahun oleh 40 penulis yang berbeda zaman, berbeda latar belakang, dan macam-macam hal ya. Tapi bisa menuliskan penyataan Allah dengan satu garis ya, satu benang merah yang luar biasa untuk menyatakan rencana keselamatan dari Allah. Ya, kalau kita melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu luar biasa ya. Dari kitab itu ada benang merahnya. Dan tema kita pagi hari ini adalah Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati. Itu benar sekali ya. Bahwa Yesus Kristus itu telah dinubuatkan dan semuanya tergenapi. Ya, Yesus Kristus itu dari lahirnya sampai matinya dinubuatkan itu. Ada banyak sekali nubuatan tentang Yesus dan itu tergenapi. Dan kita saat ini seperti dikatakan oleh Ibu Fatima tadi sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, berbahagia buat setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus katakan kepada Thomas waktu Thomas datang memegang tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang ditusuk waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Thomas sujud menyembah, dan Thomas berkata, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagia kamu percaya karena kamu melihat, tapi berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, kita inilah dimasukkan dalam orang-orang yang berbahagia karena kita percaya walaupun kita tidak melihat. Dan luar biasanya kalau kita keselamatan di dalam Yesus itu ya dan amin ya. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya.
Setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Nah, yang penting saat ini kita harus hidup dalam janji-janji Tuhan. Artinya kita memeliharanya, kita menjaganya, kita merawatnya. Dengan cara melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Hidup dalam kasih karunia-Nya, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, dengan melayani Tuhan, memberitakan Injil, membangun tubuh Kristus, memberitakan kebenaran-kebenaran. Jadi Tuhan tuh memang selalu menepati janjinya. Bahkan kita misalnya ya, kenapa kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Seperti Tuhan Yesus datang beberapa ribu tahun yang lalu, dia datang dengan kuasanya yang menyucikan, menyembuhkan. Dia Tuhan yang sama, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Makanya kita boleh saling mendoakan untuk kesembuhan, untuk kelepasan, buat kita yang sakit, yang berbeban berat, dan sebagainya. Ya, saya ini ada lagi di rumah sakit, lagi masuk di rumah sakit, dan saya melihat ya, banyak orang bergumul dengan sakit penyakit, ya. Ada orang yang bernapasnya susah, harus pakai oksigen, dan berbagai macam pergumulan ya. Di sini saya merenung dan saya menyadari betapa berharganya hidup yang Tuhan beri. Kalau kita ada nafas kehidupan, kita ada kesehatan, kita gunakan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Ada pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus, bahwa segala janji-janjinya pasti tergenapi. Jadi kalau Anda jadi orang Kristen, saya juga mengundang teman-teman yang belum percaya kepada Yesus di fellowship ini, yang menyaksikan channel-channel ini. Ini saatnya, saudara, saya berdoa supaya hatimu diinsafkan oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus, supaya matamu melihat terang, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih. Ya, sebelum lanjut ke Pak Wahyu Ilahi, apakah Ibu Fatima akan memberikan tanggapan-tanggapan? Yes, setuju banget ya dengan teman-teman tadi yang sudah menambahi ya. Betul, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menepati janjinya, bahkan Tuhan yang bisa kita pegang janjinya, ya. Lalu kemudian Tuhan juga mengatakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini, ya. Artinya perkataan Tuhan ya itu akan terlaksana. Nah, pedang ini, pedang di mulutnya ini maksudnya adalah perkataan Tuhan atau firman yang keluar dari mulutnya, yaitu mengenai tentang janji kedatangannya yang kedua kali, ya. Lalu aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi setiap kita tetap berpegang kepada janjinya. Ya, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Artinya kita adalah orang yang berbahagia karena kita sedang menuruti perkataan-perkataan Tuhan, dan kita juga percaya bahwa kedatangan kedua kalinya ini bukan hanya diimani oleh orang-orang percaya, tetapi juga diimani oleh orang-orang yang belum percaya. Akan tetapi tujuan kedatangannya bagi mereka tidak memiliki makna, tapi bagi kita semua ada memiliki makna yang besar. Oke, begitu sih. Silakan lagi yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bu Fatima. Sebelum lanjut ke Pak Wahyu Ilahi, saya sapa juga di live chat ini. Shalom, Belungka 22. Shalom, Revolusianto Rindu. Talitakum, Gatuso, Kujungte, Antonio Lopez, Sang Satria, Shalom ya. Rajin sekali, haleluya. Yemima Karen, Shalom. Pelita Hati, Shalom. Natalis Satria Juventus, Shalom, luar biasa sekali. Kemudian Yemima Karen ya sudah ya. Manalsal Pakpahan, Shalom. Yukuku,
Shalom. Pelita hati. Shalom. Ini ada tikus rohani. Shalom. Uli suka-suka ya. Shalom. Nabi Jin dari Gua Hiro Arab. Shalom. Ya, Rosediana juga shalom. Ya. Hani Sinta. Wah, Hotman Sirgar. Shalom. Ya, luar biasa. Kapok juga. Shalom. Haleluya, haleluya. Oke, baik. Lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Silakan, Pak. Ya, shalom. Di kopi, Salam. Pak. Oke. Salam Askri. Salam Ya. Askri. Satu iman, Satu iman, satu tujuan. Jangan ribut, yang ribut dibaptis ulang. Iya. Untuk Pak Raymond, ya tetap jaga kesehatan, tetap tenang supaya proses penyembuhan Tuhan semakin dinyatakan. Ya. Untuk Amin, amin, amin. Iya, untuk Ibu Suryani, happy birthday Bu, semangat terus, semakin mengasihi Tuhan, karena memang Tuhan sangat mengasihi Ibu, sehingga sampai hari ini Tuhan masih pelihara Ibu Suryani. Tuhan memberkati. Ya, untuk... Amin, terima kasih Pak Wahyu. Iya, luar biasa Ibu Fatimah, ya. Memang di dalam apa yang disampaikan Bu Fatimah, Tuhan yang berjanji, Tuhan sendiri yang akan menepatinya. Ya, ketika saya mulai belajar mendalami kebenaran Alkitab, ya, bagaimana Tuhan berjanji melalui keturunan wanita itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Disitulah mulai Allah ya sendiri yang membuat jalan-jalan bagaimana kita harus mengenal Tuhan, bagaimana kita harus kembali melalui siapa. Ya, luar biasa sekali karena memang Tuhan sendiri yang memulainya dalam perjanjian penebusan dosa. Usaha manusia tidak ada yang bisa untuk datang pada Tuhan atau mencari kebenaran secara manusiawi, tetapi hanya Tuhan saja. Oleh karena itu melalui Proto Evangelion 3:15 ini, Kejadian 3:15 itu Allah yang akan memulainya. Ya, sampai bagaimana Allah membuat perjanjiannya kepada Abraham. Ya, meskipun di tengah-tengah kesesakan Abraham, ya menanti-nantikan anak yang dijanjikan itu. Karena ketidaktaatan sehingga Abraham harus mengambil budaknya Hagar, ya, tetapi apakah itu jalan Tuhan? No, Tuhan tidak berkenan, ya, karena memang Tuhan sudah membuat perjanjiannya, karena perkataan Tuhan itu ya dan amin, sekali berucap tidak pernah akan dibatalkan. Meskipun disodorkan ya melalui Hagar oleh Sarai, ya melahirkan Ishak, tetapi Tuhan tidak bergeming, ya Tuhan tetap akan menepati perkataannya, sehingga di usia yang sudah unbelievable, ya tidak mungkin bagi seorang wanita umur 90 tahun, Abraham umur 100 tahun, ya harus hadir, harus melahirkan anak perjanjian itu melalui Ishak. Tetapi itulah Tuhan kita membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Melalui Ishak Tuhan terus berkarya. Ya, ketika Ishak beranak Yakub dan Esau, ya Tuhan pun tetap memperjuangkan. Bahkan di situ kita bisa melihat bagaimana Allah mengasihi Yakub, walaupun Yakub berbuat curang sehingga dia harus lari, ya. Tetapi ketika Allah sudah menetapkan perjanjiannya, Allah tidak pernah mengingkari. Luar biasanya Allah kita itu. Melalui Yakub lah, ya, keturunan Yehuda itu digenapi, ya, melalui suku Yehuda. Dan puncak dari segala hikmat Tuhan, puncak dari segala pewahyuan Tuhan itu hadir di dalam Mesias yang mengambil rupa manusia di dalam penebusan.
Saudara yang terkasih, bagaimana juga Raja Daud ditolong ya ketika Tuhan sudah menetapkan janjinya, berbagai macam permasalahan, tetapi Tuhan tetap menolong Daud, Raja Daud. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, seringkali juga manusia itu apakah benar ya, apakah benar pada waktu itu Tuhan menolong nabi-nabinya ya, orang-orang bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Tentunya Tuhan juga tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara yang terkasih, ya di dalam kehidupan manusia itu ada dua hal yang penting ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa hidup, bisa terpenuhi kehidupan kita masalah sandang, pangan, dan papan. Ya di dalam Lukas juga Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepada muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Nah, ini Tuhan juga tetap berpegang. Dia memulai penciptaan manusia. Dia juga berkarya dalam keselamatannya. Tetapi Tuhan juga tidak hanya berbicara itu, tetapi Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Tuhan sendirilah yang berjanji dan Tuhan tidak sekalipun mengingkari. Itu janji Tuhan, ya dan amin ya. Bagaimana Tuhan meloloskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, perbudakan di Mesir. Saudara, ingin saya sampaikan ya, kebutuhan manusia itu adalah makanan, minuman, dan sandang pangan. Itu kebutuhan yang biasa sebagai manusia. Tetapi ada real need, kebutuhan yang sangat hakiki diperlukan oleh manusia, yaitu Jesus is the Lord. Dialah kebutuhan yang sejati dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah menjawab, barang siapa percaya kepadanya, maka dia akan kembali kepada Sang Bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semangat terus Bu Fatimah. Ya. Amin, siap. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Wahyu Ilahi. Menarik sekali tema di pagi hari ini. Tuhan yang dubbing ya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Artinya, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, ini bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu menepati janji-janjinya terhadap pada kita? Ya, tentu ada bagian kita taat dan setia melekat pada Tuhan dan dengan setia dan taat melakukan kehendak-Nya, yaitu firman Tuhan. Ya, mantap. Silakan lanjut ke Bu Suryani Pantau. Iya. Luar biasa, tema yang sangat luar biasa ya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapinya. Jadi tadi sudah dikatakan sama Pak Hasan, Pak Wahyu, juga Pak Raymond ya, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dan di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35-36 berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Jadi Tuhan itu nggak pernah berbohong, Tuhan itu tidak pernah berdusta, Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kepada bangsa Israel kita melihat walaupun berkali-kali bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap setia pada perjanjiannya. Dan memang pada akhirnya bangsa Israel dihajar habis-habisan dan dibawa kepada pembuangan selama 70 tahun. Tetapi setelah itu bangsa Israel pulang dan mereka tidak pernah lagi menyembah berhala sampai sekarang. Itu luar biasa ya. Memang dihajar di dalam Mazmur pasal 89 sampai orang-orang Israel berkata, tetapi engkau sendiri telah menolak dan membuang
menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkota laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubu menjadi keruntuhan. Jadi kita melihat di sini sampai akhirnya bangsa Israel menjerit-jerit seakan-akan Tuhan melupakan janjinya. Ini dari pihak orang Israel, seakan-akan Tuhan membatalkan janjinya, tetapi Tuhan tidak membatalkan, tidak pernah membatalkan janjinya. Dia menghajar bangsa Israel, bangsanya, umatnya, supaya mereka sadar. Dan luar biasa, setelah dihajar ya, setelah dididik oleh Tuhan, setelah mereka kembali, mereka tidak pernah lagi yang namanya menyembah berhala. Jadi itu satu hal yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan itu setia pada janjinya. Jadi yang tidak setia itu adalah kita. Janji Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, janji keselamatan telah digenapi. Dia akan lahir, dia sudah lahir. Dia akan mati, dia sudah mati. Dia bangkit, dia sudah bangkit. Dia naik, dia akan naik ke surga. Dia akan naik, dia sudah naik, bahkan telah menyediakan, sedang menyediakan tempat bagi kita. Dan satu lagi yang belum digenapi, dia akan turun, ya, akan menjemput kita dan mengangkat kita di mana dia berada, di situ kita juga berada, dan dia akan menjadi hakim bagi seluruh bangsa. Ini luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, sebelum dia naik, dia berjanji akan memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ini luar biasa. Janji Tuhan itu, saudara, betul-betul kekal dan abadi ya. Jadi kita tidak dibiarkan yatim piatu setelah dia pergi naik ke surga. Kita tidak dibiarkan yatim piatu, tetapi dia mengutus Roh Kudusnya dan itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itulah penghibur kita, kekuatan kita, yang membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Roh Kudus itulah kekuatan kita dan juga kemenangan kita di dalam kita menghadapi masalah-masalah yang begitu berat, dan juga kemenangan di dalam kita bergumul melawan dosa. Itu dahsyat banget. Jadi ya, kalau kita melihat, wah dahsyat banget bagaimana Tuhan itu berjanji melakukan yang terbaik buat kita. Apa yang dia janjikan? Bukan hanya keselamatan. Seperti tadi Pak Wahyu katakan, penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan luar biasa dahsyat. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau, sekali-kali tidak. Dan Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi belum pernah kulihat orang benar, anak cucunya duduk minta-minta. Coba saudara pergi di sana, di kolong-kolong jembatan, adakah orang yang minta-minta dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus, enggak pernah saudara minta-minta di jalan ya, dengan memakai nama Tuhan. Tidak. Kalau ada yang seperti itu, pasti akan dipertanyakan. Kalau orang yang udah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya yakin banget dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bukan hanya berjanji memelihara makanan dan minuman, tetapi juga dia memelihara kita juga di dalam penyertaan kita, di dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat melewatinya dengan baik. Jadi oleh sebab itu saudara, mari kita berpegang pada janji Tuhan. Seperti Ibu Fatimah katakan, kita dapat memegang janji Tuhan, karena janji Tuhan akan tergenapi seluruhnya dalam hidup kita. Jadi itu saja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fatimah, maju terus di dalam memberitakan firman Tuhan ya. Terima kasih Ibu Suryani. Salam, Tuhan memberkati. Ya, janji manusia mudah-mudahan ya Bu Suryani ya. Iya betul. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Ya. Pak Wahyu Ilahi sepertinya ingat masa lalu. Sama Bu, nasib kita sama, kena prank dulu. Iya, makanya kenapa tema ini saya tekankan, dikarenakan memang ada pembedaannya, ada pembeda. Ya, jadi ada pembeda ya. Iya. Ya, jadi
di dalam Tuhan Yesus ya, tidak ada namanya insya Allah ya. Betul. Iya, jadi iya dan amin. Haleluya. Ya, baik. Lanjut ke Bu Cynthia Gumilang. Shalom. Wow, sekali Shalom. firman-Nya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Amin. Saya ingat dulu waktu aku masih kecil, umur 9 tahun ya kurang lebih, suka ngomong dengan bapakku yang tercinta. Aduh Bapak, aku pengen melayanimu kalau saya sudah besar. Nah, habis itu umur 12 tahun, saya berdoa, Bapak, aku ingin melayanimu. Jadi nun, jadi suster biara. Nah, lanjut lagi, waktu saya udah lebih besar lagi, udah di Kanada, saya terima Tuhan manggil saya, terus saya berdoa, Tuhan, saya mau melayanimu lagi. Dikabulkan doanya. Benar, saya melayani dia sampai sekarang, udah umur 65 tahun udah nggak kerja. Melayani sebagai pendoa. Tetap sehat ya Bu ya. Iya. Tetap sehat ya Bu Cynthia. Dikabulin. Tuhan emang benar menepati kayak di sini dia bilang Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Memang Tuhan sangat benar. Kalau dia berjanji, dia selalu menepati. Itu saya cuma iseng-iseng aja dulu waktu saya masih kecil. Tahu-tahunya benar-benar dikabulkan sama Tuhan. Sangat senang waktu dia kabulin janjinya. Amin, itu benar. Dia banyak buat janji sama aku. Aku udah mesti mati, nggak jadi mati. Oh ya? Itu janji. Ya, ketabrakan. The biggest. Wow. Itu luar biasa sekali, Bu. Bukan biasa-biasa itu. Saya unconscious, benar-benar unconscious. Sampai lihat Tuhan, saya dari terowongan gelap ke terowongan terang. Udah mau dekat itu saya juga pernah bangun. Masuk ke situ. Bangun, dia bilang suruh bangun. Itulah janjinya. Aku masih mesti hidup. He is very good. Abba, we love you. We honor you and we magnify your name. Your word is really the truth, Abba, when you said, aku berjanji, aku menepati. That is really true. We believe in you. We really love you and we want you to always to remind us to believe and trust in you because your word is the truth. Ya dan amin as it is written. And we also pray for Bu Suryani, who has just had her birthday, Lord. Just keep her young at heart and also have the fear of the Lord and also to love you. And we thank you, Lord, for her hard work for you and have the heart for you as a pastor, Lord. Just protect her from the evil spirit and just give her the joy of serving you. And last but not least, Pastor Raymond, who is in the hospital, we surrender his kebanyakan kalsium di dalam tubuhnya. We bind and break that infirmities and believe as it is written, by your stripes we are healed. So be it, Lord. Let it happen according to thy word, that Pastor Raymond's calcification is healed right now as we speak. And we believe it, Lord, because you said so. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Bless everybody, Amen. Lord. Thank you In for Jesus' praying, name, we pray and believe. Amen. God bless you all. Have a blessed day. Ya, God bless you. Ya, sebelum lanjut ke Pak Westerling, apakah ada tanggapan lagi, Bu, dari Bu Fatima? Sepertinya lanjut yang lain aja, Pak. Oh ya, baik. Sudah cukup ya, luar biasa. Lanjut ke Pak Westerling, silakan Pak. Shalom, selamat pagi ya. Shalom. Ya, semua yang ada di room. Ya, untuk kalau saya untuk hari ini, saya mau memberikan sedikit
firman yang agak keras-keras ya supaya kita semakin bisa memahami maksud dan tujuan arti keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Perihal penghakiman dalam hal hutang piutang yang banyak terjadi di kalangan kita sendiri, yang tentunya banyak orang Kristen yang juga berada pada posisi yang salah. Tentu kita harus menyadari banyak dari ajaran Yesus yang memperingatkan kita akan pokok ini. Perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Hamba yang tidak mau mengampuni ini sebenarnya sudah diampuni hutangnya. Artinya kita ini dari kita keluar dari rahim itu kita sudah mewarisi hutang dosa Adam dan Hawa. Artinya dosa turunan. Tetapi Tuhan sudah melunasi semua itu. Kemudian hutang kita pada 10 perintah Tuhan itu Tuhan juga sudah membayar lunas di atas kayu salib dengan darah dan kematiannya. Ya. Hamba tentunya yang tidak mau mengampuni ini sebenarnya itulah yang dia tidak pahami bahwa kita ini sudah diampuni dosa hutang kita ini, hutang kepada Tuhan ini, kita punya hutang kepada Tuhan ini sudah diampuni yang sangat besar nilainya. Ya. Tapi ternyata hutang yang kita sadari bahwa kita sudah diampuni, tetapi kita tidak memberikan timbal balik daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, di dalam kita bersekutu di dalam keimanan, dalam kekristenan, tentu banyak hal-hal yang kita lakukan, tentu di mana kewajiban kita sebagai umat Kristus saling mengasihi. Nah, di sini banyak terjadi, ada kadangkala ada dari kerabat-kerabat kita atau seiman kita yang hidup dalam berkekurangan, tiba-tiba dia membutuhkan. Terus dia datang untuk meminta tolong kepada kita. Kebetulan kita yang diberkati, kita memberi bantuan dalam bentuk pinjaman. Ya, tentunya kita harus meringankan beban karena itu bagian daripada kasih. Tetapi ketika kita menuntut kembali daripada pinjaman atau hutang itu kita minta dikembalikan, tetapi yang berutang ini sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya, disitulah kita dituntut bahwa kita harus mengampuni. Jadi perihal memberi hutang kepada orang lain yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya, sebaiknya kita memberi pengampunan. Artinya kita tidak usah menuntut lagi, bahwa kita sudah memberikan secara ketulusan. Artinya memberikan dengan keikhlasan, dengan menyampaikan akan mengampuni daripada hutangnya itu. Sebab kalau kita tidak memberi pengampunan daripada apa yang kita berikan pinjamkan kepada kerabat kita, tentu hutang kita sendiri yang telah diampuni dari Tuhan tidak layak lagi untuk menerimanya dan ditarik ulang kembali oleh Tuhan. Jadi Tuhan menarik kembali hutang kita kepada Tuhan karena kita tidak mengampuni daripada hutang yang kita berikan kepada orang lain. Nah, itulah makna dari maksud dan tujuan penghakiman di dalam hal pengampunan. Jadi tentunya kita sebagai orang-orang Kristen, kita janganlah melakukan hal-hal itu lagi, karena apabila kita mendapati dalam hal kehidupan kita seperti itu, sebaiknya kita jauh lebih baik untuk mengampuni, karena apabila pengampunan itu bersumber dari kita,
Tuhan akan menggantikan, dan Tuhan tidak membiarkan setiap umatnya itu akan hidup di dalam kemelaratan. Dan kita harus yakin itu, bahwa kebetulan dari kerabat kita yang kebetulan seiman mengalami kesusahan itu, mungkin itu adalah rencana Tuhan bagi dia, agar bagaimana dia kembali bisa menyadari bahwa bahwa apa yang dia lakukan selama ini tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ataukah mungkin juga dia adalah sosok sebuah bejana yang sementara akan dibenahi kembali agar bagaimana bejana itu menjadi baik lagi, yang ditata baik oleh Tuhan, agar dia bisa menjadi terang. Sementara orang-orang yang di sekitarnya yang terlibat tentunya juga menjadi ujian bagi mereka. Seperti halnya antara peminjam dan peminjam. Yang meminjam dan peminjam. Nah, disitulah letaknya bahwa inilah kekerasannya itu firman Tuhan. Bahwa kita harus dituntut melakukan semua itu. Jadi kalau di dalam hal kehidupan, hidup dalam berkekurangan, hidup dalam berkelebihan, baiklah orang-orang yang hidup di dalam berkekurangan itu kembali mengintrospeksi diri dalam perihal pertumbuhan iman. Begitupun juga dengan orang yang berkelebihan, ada sebaiknya juga dia berintrospeksi diri bahwa kelebihan-kelebihan yang saya miliki ini sebenarnya bahwa kelebihan ini hanya dititipkan kepada saya, kemudian akan menjadi sumber berkat bagi yang lain. Sekiranya mungkin ini pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan sedikit ini mungkin untuk lebih jelasnya Ibu Suryani bisa memperjelas sejelas-jelasnya di dalam firman Tuhan dengan ayat-ayat yang berkaitan. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Suryani menanggapinya dan melengkapinya. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Silakan Bu Suryani atas permintaan dari Pak Westerling. Ya, Bu Suryani. Ini tadi saya kurang dengar, suaranya seperti doubling gitu ya. Jadi kurang suaranya kurang jelas. Coba diperjelas lagi Pak, dengan singkat Pak. Oh ya, begini tadi ini masalah pada hari penghakiman nantinya di soal perihal utang yang saya utangkan. Karena kita saya menganggap dari besarnya saja bahwa kita ketika kita keluar dari rahim ibu, kita sudah mewarisi dosa itu. Di mana dosa itu adalah dosa Adam dan Hawa ya, itu warisan dari itu. Kemudian dosa hutang kita kepada Tuhan lagi itu adalah 10 perintah Tuhan, karena 10 perintah Tuhan itu, tabut perjanjian itu, tidak ada pun seorang manusia maupun nabi maupun malaikat, nabi maupun manusia manapun tidak dapat melakukan firman Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri yang dapat melakukannya. Nah, itulah hutang-hutang kita kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya, tentunya hutang kita itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib dengan dosa dan darahnya. Sementara kita hidup di tengah masyarakat, atau kadang-kadang kita hidup di berjemaat, kadang-kadang ada rekan-rekan seiman kita yang membutuhkan pinjaman itu, kemudian dia sangat membutuhkannya, bahwa dia sangat membutuhkan, kemudian ketika kita akan meminta kembali pinjaman itu, tetapi dia sudah mengaku bahwa tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Nah, disitulah kita dituntut untuk memberi pengampunan, karena utang yang kita berikan itu hanya nilainya kecil di mata Tuhan, nilainya minim sekali di mata Tuhan. Sementara hutang yang kita ditebus oleh Tuhan itu sangat besar nilainya. Nah, itulah yang menjadi garis besarnya tadi yang saya sampaikan. Tentunya dalam hal ini saya meminta kepada Ibu Suryani untuk menyampaikan di mana perihal
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atas pengajarannya di dalam kitab, karena mungkin Ibu Suliani yang lebih paham dan lebih jelas dapat mengetahuinya untuk memberikan kejelasan-kejelasan yang lebih mendetail. Oke, sekian. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan. Ya, maaf sekali lagi, memang di suara, tapi saya tangkap sedikit-sedikit ya Pak ya, Wesling ya. Janji Tuhan itu memang iya dan amin ya, sampai penghakiman nanti. Maaf, ini benar-benar nggak tahu, mungkin masalah dengan saya punya HP punya. Ya, di sini clear kok Bu Yani. Ya, oh iya, sinyalnya pecah-pecah, itu jadi saya tidak nangkap. Kalau dengar suara saya gimana Bu Yani? Halo Bu Yani? Oh, sinyal ya. Ya, mungkin saya bantu Bu Yani dulu, Pak Westerling ya. Tentunya berbicara utang piutang ya secara dunia itu ada di Roma 13 ayat 7 ya. Roma 13 ayat 7 bagian A. Jadi memang kalau secara hubungan kita sesama, hutang piutang itu harus dipertanggungjawabkan ya, terlepas dari keadaan dia yang memang sedang dalam terpuruk ya. Sama itu juga terjadi dalam diri saya juga ngalami ya. Jadi ya kita tunggu sampai dia bekerja, dia sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang itu ngomongnya nggak punya duit untuk bayar utang, nggak punya duit, tetapi dia suka upload dia belanja, upload pelesiran, upload kendaraan baru. Nah ini kan citra yang kurang baik ya. Tetapi baiklah itu diajar di dalam Roma 13 ayat 7. Terus kemudian tentang hutang kita kepada Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Sebab kamu telah dibeli di atas kayu salib itu ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Perilaku kita, kehidupan kita, ya yang tadinya suka ngutang nggak bayar ya jangan lakukan lagi. Ya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, bertindak, berbuat, berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, Pak Westerling. Mungkin itu saja. Kalau Bu Yani sudah baik koneksinya, silakan dilanjut Bu. Ya, Ibu Suryani malah terpental. Ya, baik ke Bapak atau Ibu Tulus, tapi sebelum itu saya sapa dulu Pak Laskar Kristus. Shalom Pak Laskar Kristus. Salam, salam sejahtera di dalam kasih Kristus, terutama buat Ibu Fatimah yang membawakan ini, dan ini sangat menarik secara garis besar. Dan salam semua untuk Pak George Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bapak atau Ibu Tulus. Enggak, Pak Laskar Kristus. Salam Pak Laskar Kristus. Salam semua. Salam ya, Tuhan Yesus memberkati pagi Elinda ini ya. Ya, tema dari Bu Fatimah ya, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyelamatkan, karena Tuhan yang mulai, Tuhan juga yang menutup ya kan gitu. Karena setiap kedagingan ini Tuhan juga yang akan mempermulanya dengan keimanan, karena kedagingannya itu harus dibimbing dengan iman juga. Karena dari awal pun kita tingkah laku dari jasmani kita, perbuatan kita dunia ini tanpa bimbingan iman itu pun sia-sia juga gitu. Karena nggak ada, karena kedagingan ini belum tentu yang di hadapan Tuhan itu benar gitu. Karena itu kita juga, Tuhan juga memberikan formula dari buah pengetahuan yang telah kita makan itu, supaya manusia itu tidak tersesat dengan buah pengetahuan itu tanpa iman. Tuhan mengajarkan seperti itu supaya kita tidak tersesat lebih jauh dengan pengetahuan yang ada di kedagingan ini. Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menyelamatkan. Itu aja dari aku. Terima kasih. Ya, lanjut ke Pak Laskar Kristus, silakan Pak. Ya, salam sejahtera, dan ini ungkapan daripada rahasia Alkitabiah tentang perikop pagi ini sangat menakjubkan. Saya menyoroti dalam
aspek perjanjian terhadap anak daripada anak Abraham, Ishak. Ada beberapa yang menjadi dasar menyebut anak tunggal. Ishak dikatakan anak tunggal karena pada saatnya ia tidak ada anak lain. Lihat Kejadian 21 ayat 14, yaitu peristiwa sebelum terjadinya pengorbanan anak, bahwa Hagar dan Ismail sudah diusir dari rumah Abraham. Ishak disebut anak tunggal atau anak perjanjian karena Allah menetapkan yang menjadi keturunan Abraham adalah berasal dari Ishak. Sangat luar biasa. Dan saya menyoroti bahwa yang menjadi anak perjanjian adalah lahir dari istri yang bernama Sarah. Kejadian 21 ayat 12. Dan Ishak adalah putra mahkota karena lahir dari istri Abraham yang sah. Istri pertama, permaisuri. Maka Ishaklah yang menerima hak kesulungan. Walaupun Ishak yang diklaim oleh orang sebelah adalah Ismail. Tetapi kalau kita mau melihat implementasi itu, bahwa nubuatan terjadi yang Allah berikan bagi bangsa Israel adalah di dalam kita menyoroti Yeremia 31. Kita boleh menekankan di sana ayat 31. Firman Allah berkata, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ungkapan daripada nubuatan bahwa penggenapan, mari kita melihat di dalam penggenapan Ibrani pasal 8, itu kalau kita baca itu imam besar perjanjian baru. Ini adalah janji daripada Allah sendiri terhadap Ishak. Dan pada saat di perjanjian baru kita menyoroti di dalam ayat 9 sampai ayat 10. Firman Allah berkata, saya baca Ibrani pasal 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kau adakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah implementasi, dan saat ini kami merasakan orang percaya bahwa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kami hidup di dalam kehidupan anugerah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita siapapun yang ada di live chat dan di room ini. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih, luar biasa sekali. Ya, baik pemirsa, kita sudah di ujung acara. Kita akan segera mengakhiri acara eksklusif Askri kita pagi hari ini. Karena waktu live kita sudah berjalan 1 jam 17 menit. Ya, baik, sebelum closing statement dari Ibu narasumber, saya akan membagikan dulu doa syafaat, untuk bangsa dan negara nanti akan dipimpin oleh Pak Raymond Mantik. Gimana Pak, bisa Pak? Siap. Ya, kemudian gereja dan Kristuber oleh Pak Westerling dan Bisa Askri. Bisakah kepada yang lain saja dulu? Kemudian saya lagi kondisi ya. Iya, baik. Pak Tulus bisa Pak untuk gereja dan Kristuber? Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Nanti Askri dipimpin oleh Ibu Cynthia Gumilang, dan nanti ditutup oleh doa Bapak kami dan doa berkat oleh Ibu Fatimah Sadia. Ya, karena Ibu Suryani terganggu ya ini perangkatnya. Ya, baik. Silakan Bu Fatimah Sadia, closing statement-nya. Ya, baik. Dari segala sesuatunya yang sudah kita sampaikan, luar biasa sekali.
Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang menyatakan keadilan, Tuhan yang menepati janjinya, dan Tuhan yang berjanji akan datang kedua kali lagi. Oleh sebabnya kita jangan mudah tergoda oleh pengajaran-pengajaran yang dimana kita keluar dari pengharapan di dalam Tuhan itu sendiri. Maka sebabnya kita terus tetap berpegang teguh pada iman percaya kita, bahwa tidak ada manusia yang bisa mengenal Tuhan tanpa Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita, bahkan Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, amin. Terima kasih pelayanannya ya, Bu Fatimah ya. Sama-sama. Baik, kita sekarang masuk dalam doa syafaat ya. Silakan Bapak Raymond Mantik. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapak sekali, kami mau berdoa buat bangsa dan negara bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan terjadi di bangsa kami. Transformasi yang daripada Tuhan terjadi di bangsa kami. Kami berdoa agar ideologi bangsa kami Pancasila itu ditegakkan, dan segala ideologi yang bukan ideologi Pancasila, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya itu dihancurkan, dilululantakkan. Tuhan, kami berdoa NKRI ini ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang toleran, bangsa yang adil. Kami berdoa keadilan ditegakkan di bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat ada penindasan buat gereja Tuhan, buat kaum minoritas, buat orang-orang yang percaya, yang teraniaya. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat sahabat kami, Muhammad KJ, yang dalam proses pengadilan. Tuhan juga yang menegakkan keadilan. Tuhan yang membela ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai ke pemerintahan yang paling bawah. Kiranya Tuhan kami minta Roh Kudus yang berkuasa, roh takut akan Tuhan memenuhi setiap pemimpin, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, dengan jujur dan adil. Segala bentuk korupsi, segala bentuk kezaliman bangsa kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, pagi yang indah ini, kami semua berkumpul di suatu channel yang mendengarkan firman dan ajaran yang telah Kau berikan kepada kami sebagai umat pilihan Tuhan. Kami pun berjuang sebagai gereja, sebagai tempat perkumpulan kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu. Berkatilah gereja itu Tuhan, supaya sebagai ilmu pendaman iman kami lebih mengenal Engkau sebagai juru selamat dan penembus kami sebagai umat manusia yang berdosa di dunia ini. Kami juga berdoa bagi YouTuber yang rindu akan firman Tuhan, yang ingin juga sebagai martir Tuhan, yang ingin menyebarkan supaya namamu terdengar di muka bumi ini, dan bersemua orang yang percaya kepadamu bersorak-sorai kebenaran. Berkatilah kami Bapa, biarlah kami menjadi anak yang menjadi patuh kepada Bapaknya, dan anak akan rindu firman Tuhan dan perkata-katamu. Biarlah Roh Kudus-Mu diam dan tenang di dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak benar di hadapan-Mu.
Lindungilah kami Tuhan. Walaupun salah kesalahan kami, tegurlah kelakuan kami seperti apa yang Kau tegurkan dahulu kepada orang-orang yang telah mendahului kami. Biarlah firman-Mu tetap di dalam hati kami, dan berkatilah kami semua yang menonton channel ini, dan orang-orang rindu akan firman-Mu, mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi hakim di akhir kamu dapat melihat bahwa kami pun dapat bergumul bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur atas kehidupan kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Ya, silakan Ibu Cynthia. Sorry, belum dinyalain. Bapak kami yang di surga, dan kami sangat berterima kasih kepada Engkau atas Askri yang Engkau sudah melahirkan Asosiasi Kristuber Indonesia. Berkatilah administrasinya, Pak Hasan, Pendeta Harry, dan yang lainnya. Berkati mereka dengan takut akan Allah, Pak. Dan bimbinglah mereka selalu. Biar bisa channel ini will make people to know you, Father in heaven, with this channel. Dan juga berkati biar bisa bersinergi dalam satu iman, satu tujuan, dan juga kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan. Kami serahkan ini semua kepada tangan-Mu Bapa, dan kami percaya YouTube ini Asosiasi Kristuber Indonesia akan makmur, bisa melayani-Mu untuk semua orang bisa mengenal-Mu. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Ya, silakan Bu Fatimah. Baik. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu pada saat ini yang sedang mandul. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan segala sesuatunya Tuhan senantiasa sediakan bagi kami. Kami percaya ketika kami berpegang pada janji Tuhan, senantiasa Tuhan menepati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.